Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam penyembahan lewat renungan dan doa malam. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya, dan karena itu kita ambil saat yang teduh. Andaikan surya pagi tersembunyi, PKJ 227 kita nyanyikan sambil berdiri. Andaikan surya pagi tersembunyi, Engkau tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak ku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak tambahan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga tenang. Pertolongan kepada kita itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Ya Tuhan Engkau perlindunganku, PKJ 248. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertopan, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan,
Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan, dan kami boleh lagi menyambut malam ini untuk beristirahat. Namun sebelum kami beristirahat, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu akan memberikan ketenangan bagi kami untuk menikmati malam ini sebagai karunia Tuhan dan menyambut hari esok. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Kejadian pasal 13 pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita untuk malam ini, tertipu oleh pandangan mata. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jujur harus kita akui bahwa kecenderungan setiap kita, yakni mengukur baik buruknya sesuatu hal, itu berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Sebab memang apa yang dipandang oleh mata jasmani kita, kemudian hal itu disampaikan ke dalam pikiran, dan apa yang ada di dalam pikiran, itu jugalah yang pada akhirnya
menjadi sebuah kesimpulan dan kita pun bertindak karenanya. Bahkan kesimpulan-kesimpulan yang kita buat karena pandangan mata turut mempengaruhi keyakinan atau iman kita. Padahal tanpa kita sadari, Bapak Ibu, bahwa tidak semua hal yang berlandaskan pada apa yang kelihatan oleh mata dapat dijadikan sebagai patokan kebenaran. Sebab ternyata seringkali pandangan mata itu menipu kita. Yang kelihatan baik, kelihatan indah, kelihatan menarik, tetapi faktanya justru menjadi sumber kehancuran. Coba kita belajar pada peristiwa Taman Eden. Dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Mari kita belajar dengan kenyataan itu, bahwa Allah menyaksikan betapa indah buah pohon itu, betapa menarik hati, seolah-olah memberi pengertian. Tetapi hasil akhir dari sesuatu yang kelihatan indah itu ternyata lain. Ketika manusia itu mengambil dan memakannya, maka mereka tersadar, mereka telanjang. Dan dari tindakan yang salah itulah mereka terusir dari Taman Eden. Dan perbuatan manusia telah melahirkan kerusakan atas semua yang baik dari apa yang diciptakan oleh Tuhan. Hubungan antar pribadi menjadi rusak, saling mencurigai, bahkan mempersalahkan satu dengan yang lain demi pembenaran diri. Itu menjadi realita dari setiap orang. Dan bisa jadi hal tersebut menjadi realita hidup saudara dan saya. Selalu berusaha untuk membenarkan diri, lalu mencari kambing hitam untuk setiap kesalahan yang ada. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang kecenderungan kita untuk melihat apa yang ada di depan mata tanpa mempertimbangkan baik dan buruk dari akibat yang akan ditimbulkannya. Keretakan hubungan antara Abram dan Lot yang diakibatkan oleh orang-orangnya, para gembala-gembalanya yang berkelahi. Karena apa? Karena daerah di mana mereka berada sudah terlalu sempit untuk menampung harta benda mereka. Hal itu membuat Abram dan Lot harus berpisah. Abram dan Lot harus memilih jalan masing-masing. Dan sebagai seorang yang takut akan Tuhan, Abram mempersilahkan Lot untuk memilih apa yang dipandangnya baik. Lalu Lot melayangkan pandangannya ke dataran lembah Yordan, dan matanya terkesima menyaksikan keindahannya. Inilah yang dicatat di dalam bacaan kita. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dan ia berkesimpulan seperti ini. Apa yang dilihat oleh matanya laksana taman Tuhan. Jadi ketika Lot menyaksikan lembah Yordan, ia teringat akan gambaran dari apa yang disebutkan di dalam kitab Kejadian tentang Eden, tentang taman Tuhan, tentang Firdaus, tentang taman kesenangan. Sehingga apa yang dilihat oleh matanya menarik dia untuk mengambil keputusan, inilah yang harus kupilih. Pasti akan menyenangkan, pasti akan membuat aku bahagia, pasti akan membuat aku semakin kaya raya. Tanpa ia sadari bahwa apa yang kelihatan baik di depannya ternyata
racun yang sangat mematikan. Dan Alkitab pada akhirnya mencatat bahwa Lot harus meninggalkan Sodom dan Gomora. Sebab kejahatan dari Sodom dan Gomora tidak dapat diampuni lagi. Artinya apa? Segala sesuatu yang telah diupayakan oleh Lot dari semula, harapan-harapannya untuk menjadi orang yang terkenal, orang yang kaya raya, orang yang terhormat, pada akhirnya sirna. Dia hanya membawa dirinya. Dia hanya keluar dengan keluarganya. Tak ada harta sebab mereka diperintahkan untuk menyelamatkan diri. Enggak usah pedulikan semua hartamu. Kalau kamu mau selamat, jangan menoleh ke belakang. Itu catatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Kamu harus menyelamatkan diri. Hidupmu lebih berharga dari harta benda. Dan apa yang terjadi? Istri Lot masih terikat dengan hartanya. Sehingga ia menoleh ke belakang dan ia pun binasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kitab Yakobus dengan indah memberikan awasan kepada kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan daging telah memikat kita dan menyeret kita. Sehingga ketika kita terikat olehnya sangat sulit bagi kita untuk melepaskan diri. Perlu ada kesadaran yang baru dalam diri masing-masing. Bahwa segala harta duniawi yang nampak di depan mata begitu berkemilau, seolah orang memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Ternyata sifatnya sementara. Karena itu Alkitab mengajak setiap orang untuk tidak menunjukkan pandangannya kepada harta yang gemerlapan. Tetapi mengajak setiap orang percaya untuk memandang kepada Tuhan. Melihat kepada Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Paulus sebagai orang yang masih terikat dengan kehidupan yang lama. Ketika ia berjumpa dengan Kristus, segala sesuatu di masa lalu dianggapnya sampah. Dan ia berkata, aku menunjukkan pandanganku kepada apa yang ada di depanku. Dan aku berusaha untuk meraihnya. Apa yang ada di depannya, yakni keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Itulah yang berusaha ia raih. Supaya ia boleh sempurna di dalamnya. Dan ingat saudara-saudara, hanya dengan kebersatuan diri kita, hidup kita dengan Tuhan, kita akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita, tinggallah di dalam aku, supaya aku tinggal di dalam kamu. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang diinginkan hatimu, maka Bapamu yang di sorga akan memberikannya. Jangan tertipu oleh pandangan mata. Tujukan pandanganmu kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Firman-Mu telah mengajar kami, agar kami tidak terikat dengan harta duniawi. Tetapi pandangan iman kami harus tertuju kepada Tuhan, yang adalah sumber segala berkat yang kami perlukan dalam menjalani hidup. Abraham telah memilih apa yang baik bagi dirinya. Dan Lot telah memilih apa yang mendatangkan celaka bagi hidupnya. Kami pun ingin diberkati, sama seperti Tuhan memberkati Abraham. Dan kehidupan Abraham adalah kehidupan di dalam iman.
Ia terus berjalan, pandangannya hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ia usahakan, yang ia kerjakan, Tuhan melipat gandakannya. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan semua umat-Mu, baik yang ada di Jemaat Masaleh, bahkan bagi mereka yang selalu setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Kasih dan berkat-Mu senantiasa melingkupi kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak cucu mereka, memberkati opa-opa dan oma-oma, sehingga mereka senantiasa merasakan damai sejahtera-Mu. Sertai lindungi kami malam ini Tuhan, biarlah kami dapat beristirahat dengan tenang, dan izinkan kami untuk melewati malam ini dengan baik, dan menyambut hari esok dengan penuh damai sejahtera. Dan pada akhirnya hamba berdoa, bagi kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul karena kelemahannya, kiranya Tuhan melawat mereka, meneguhkan mereka, dan memulihkan keadaan mereka. Memberkati kekasih kami Bapak Karel Salamba, memberkati kekasih kami Bapak Yohanes Sipi, memberkati kekasih kami Bapak Jonathan Sampetoding, memberkati kekasih kami Audi Mantiri, Ibu Deborah Salempang, Ibu Alfrida Paembonan, dan cucu kekasih Abim, cucu dari Bapak Teddy Sulistio. Serta begitu banyak lagi anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Dipulihkanlah keadaan mereka, dijamalah tubuh mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati rumah tangga hamba-Mu, biarlah kasih dan rahmat-Mu senantiasa melingkupi kehidupan rumah tangga hamba-Mu, istri dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati Pina, memberkati Calik, memberkati Nando, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita melantunkan PKJ 270, kita nyanyikan 2 kali, isilah mataku dengan citra salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk. Kiranya kasih Kristus senantiasa melingkupi kehidupan kita di dalam menikmati malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.